Episode 4, Chiang Mai, Maret 2025. Biru tak hanya warna, ia adalah cerita tentang langit yang tak bertepi, tentang laut yang penuh misteri, dan tentang hati yang merindu tanpa henti. Hujan deras disertai petir yang menggelegar, membuat suasana malam semakin beku dan sunyi. William terus menghisap rokok untuk bisa menghangatkan tubuhnya. Ia duduk di halaman sebuah pendopo yang hanya diterangi lampu taman. Sesekali ia menyeruput kopi yang ada di depannya. Tak jauh dari ia duduk, dua orang pria berbadan kekar dengan postur tubuh setinggi 185 cm, melebihi tinggi rata-rata badan pria Indonesia yang berkisar 166 cm. Ya, mereka berdua memang bukan orang Indonesia. Mereka adalah orang bayaran yang dijadikan bodyguard William oleh Grandma Onchi. Mereka berkebangsaan Amerika. Mereka dulunya adalah karyawan dari almarhum suami Grandma Onchi, yang notabene memang berasal dari Amerika. Tapi, jangan salah, mereka sangat handal bela diri. Ilmu bela diri yang mereka kantongi adalah sabuk hitam atau kuro-obi. Mereka masing-masing berada di tingkat 9 Kyudan dan tingkat 10 Judan, yang mana ini adalah gelar kehormatan Master Karate. Ya, tentu saja mereka dulunya adalah pelatih-pelatih karate yang handal di bawah asuhan almarhum suami Grandma Onchi. Setelah almarhum tiada, mereka akhirnya ikut serta Grandma Onchi ke Thailand dan akhirnya ditugaskan untuk menjadi bodyguard-nya William. Kenapa malam ini aku begitu sangat merindukanmu, Syah? Ingin sekali aku bertemu. Ingin rasanya aku mendatangi. Bertemu anakmu yang pasti cantik seperti dirimu. Entah kenapa, aku begitu sulit lepas dari bayang-bayangmu, desah William pilu. Karena hujan semakin deras dan dinginnya begitu menusuk. Akhirnya, William beranjak dari kursi dan berjalan meninggalkan pendopo itu dengan diikuti oleh kedua pria di belakangnya. Di kamar, ia mencoba memejamkan matanya, tapi bayang Sarifah semakin menari-nari di benaknya. Ditatapnya langit-langit kamar, sunyi, hanya ada suara denting jam, yang saat itu sudah menunjukkan ke angka 1 dini hari. "Ken, apa kau masih di sana?" panggil William dari dalam. "Ya, Pak," sahut suara dari luar, yang berdiri tak jauh dari depan kamar William. Ia segera menghampiri kamar William. Seketika pintu pun terbuka. Tampak William berdiri, sedang menyarungkan jaket dan syal ke leher. "Ayo Ken, Jack, temani aku keluar. Pusing kepalaku," ajak William. Kennedy dan Jack pun mengikuti. Ken membukakan pintu mobil, lalu William dengan cepat masuk. Diikuti Jack yang duduk di depan bersama Kennedy yang saat itu drive. "Kemana kita, Pak?" tanya Ken. "Ban Rak Thai," jawab William singkat. Mobil pun meluncur dengan kecepatan sedang. Total waktu berkendara dari Chiang Mai ke desa Ban Rak Thai adalah 5 jam 30 menit. Tentu saja dengan jalan pegunungan yang berkelok-kelok. William akhirnya tertidur pulas. Setelah dengan susah payah ia mencoba untuk memejamkan matanya. Tepat pukul 7 pagi, William tiba di Ban Rak Thai. Kennedy memarkir mobil di halaman sebuah rumah besar yang terlihat kuno. Seketika, satpam membukakan pintu pagar yang tinggi berdiri kokoh itu. Mobil pun meluncur masuk. "Pak, kita sudah sampai," kata Jack membangunkan William. Dengan pelan, ditepuknya paha William. William pun terbangun. Seketika ia menggeliat dan mengucel matanya. "Jam berapa ini?" tanya William. "Jam 7, Pak,"
jawab Jack. William lalu keluar dari mobil, sesaat setelah Kennedy membukakan pintu. Ia pun segera masuk ke rumah, setelah seseorang membukakan pintu dari dalam. "Oh, Willy, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba berada di sini?" sapa Grandma Onchi yang berdiri tak jauh dari pintu. Ia melihat kedatangan William dari CCTV yang ada di kamarnya. Seketika, ia pun keluar membukakan pintu. "Grandma, aku sangat rindu padanya. Aku tidak tahu lagi harus kemana dan melakukan apa, selain datang padamu," kata William memeluk erat Grandma Onchi. "Mandilah dulu, lalu kita sarapan bersama," kata Grandma Onchi tersenyum. Dibelainya rambut William dengan penuh kasih sayang. Itulah yang membuat William selalu merasa nyaman berada di dekat Grandma. Seperti tempat untuk ia pulang dari rasa lelahnya hati dan pikiran yang terus berkecamuk gila di benaknya. Hangat pelukan Grandma Onchi sudah seperti obat penawar yang mujarab baginya. "Pergilah, aku menunggumu di ruang makan," kata Grandma Onchi lagi. William hanya menganggukkan kepala, seraya berlalu menuju ke sebuah kamar. Grandma Onchi hanya tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. Dasar anak lelaki kecilku yang cengeng, tapi sangat pintar," gumam Grandma Onchi. Tak berapa lama kemudian, terlihat William, Grandma Onchi, Kennedy, dan Jack duduk sarapan bersama, seraya ngobrol tentang perkembangan resort. William menyampaikan keinginannya untuk menambah kamar dan sebuah kolam renang yang besar. Grandma Onchi menyambutnya dengan baik. "Lakukan saja apa yang bagus menurutmu, Nak. Tanah kita di sana itu sangat luas," kata Grandma Onchi. Tentu saja William senang mendengarnya. Setelah selesai sarapan, Grandma Onchi mengajak William berjalan ke tepi danau yang dulu selalu didatangi William. Kennedy dan Jack mengikuti dari belakang. Juga Arun yang membawa sekeranjang cemilan dan kopi hangat. William berjalan sambil melingkarkan tangannya di pundak Grandma. Semilir angin yang berhembus membuat udara pagi terasa semakin dingin. "Nak, carilah wanita yang pantas untukmu, lalu menikahlah. Aku ingin sekali melihatmu bersanding bahagia." "Nak, umurku mungkin sudah tidak lama lagi," kata Grandma. "Kenapa Grandma berkata seperti itu?" "Tidak, Grandma akan selalu sehat dan berumur panjang," jawab William seraya merapatkan letak shawl di leher Grandma. "Tidak, Nak. Beberapa minggu ini, aku merasa badanku sangat lemah," kata Grandma Onchi. "Grandma sakit? Apakah Grandma sudah cek kesehatan lagi?" tanya William yang terlihat khawatir. Mereka pun tiba di sebuah bangku yang dulu mereka duduki saat pertama kali bertemu. William membantu Grandma Onchi untuk duduk. Setelah itu, ia meminta sebotol air putih pada Arun, lalu memberikan pada Grandma. "Minumlah dulu, Grandma," kata William. Grandma Onchi meminum beberapa tegukan. Lalu ia menyerahkan botol itu pada William lagi. "Apa kau ingin ke Indonesia, Nak?" tanyanya pada William. "Tidak, Grandma. Aku sibuk beberapa bulan yang akan datang. Seperti yang kuutarakan pada Grandma tadi, aku akan menambah kamar dan membangun kolam renang di resort. Selain itu, beberapa bulan terakhir tamu sangat ramai, dan mungkin kita harus menambah beberapa orang karyawan lagi," kata William. "Ya, belum setahun kamu di sana, tapi resort itu berkembang sangat pesat. Kamu hebat, Nak. Sebelumnya, pemasukan resort sangat jauh di bawah penghasilan saat ini. Kurasa Faruk mengkhianatiku. Itulah sebabnya aku tidak lagi bisa mempercayakan resort itu padanya," kata Grandma Onchi. "Oh,
Jadi dulu Faruk yang mengurus resort Grandma? Tanya William tak percaya. Ya, dia. Kamu harus berhati-hati padanya, nak. Jawab Grandma Onci. Aku mengerti. Pantas saja ia terlihat tidak menyukai kehadiranku, kata William. Lalu William menceritakan kejadian sebulan yang lalu. Saat itu pukul 11 malam, tatkala William masih mengerjakan beberapa laporan yang harus ia selesaikan. Tiba-tiba, lampu di ruang kerjanya mati. Tentu saja ia kaget. Seketika sekelebat bayangan ingin mengambil laptop yang ada di meja. Tapi dengan sigap Kennedy dan Jack menangkap sosok tersebut. Dan seketika lampu pun menyala. Ternyata sosok tersebut adalah Faruk. Kennedy dan Jack langsung membawa Faruk keluar ruangan. Jack memukul keras hingga Faruk terjatuh ke lantai. Cukup, kata William sambil memegang tangan Jack yang masih ingin melayangkan pukulannya pada Faruk. Kenapa kau melakukan ini padaku? Tanya William. Tapi ia hanya menjawab singkat. Maafkan aku, Pak Willy. William pun tidak ingin membesarkan kejadian malam itu. Ia menyuruh Faruk segera pergi dan tidak perlu melakukan perbuatan itu lagi. Lalu, William segera mengecek laptopnya. Untungnya beberapa data penting yang tadi ia kerjakan tidak hilang. Pak Willy baik-baik saja? Tanya Kennedy saat itu. Ya, aku baik-baik saja. Terima kasih Ken, Jack. Jika kalian tidak ada, entah apa yang akan terjadi padaku, kata William. Itu memang sudah tugas kami, Pak. Untunglah Pak Willy tidak terluka, kata Jack cemas. Begitulah Grandma. Dan kejadian itu tidak hanya sekali, tapi berulang kali ia coba melukaiku. Meski bukan dia langsung yang bertindak. Beruntung sekali aku memiliki 2 orang bodyguard handal ini, yang mungkin jam tidurnya sangat sedikit, kata William, seraya memandang ke arah Ken dan Jack yang duduk di tepi danau. Iya nak, karena aku tahu kau pasti tidak akan aman di sana. Itulah alasan kenapa aku menugaskan Ken dan Jack untuk menjagamu. Kau harus selalu waspada, nak. Pasti akan ada orang-orang yang tidak suka dengan keberuntunganmu. Dan mereka akan melakukan berbagai cara untuk membuatmu jatuh, kata Grandma Onci. Terima kasih, Grandma. Aku baik-baik saja. Justru aku sangat mengkhawatirkan Grandma di sini. Kau tak perlu cemas, nak. Di sini aku memiliki banyak penjaga seperti Ken dan Jack, jawab Grandma Onci penuh keyakinan. Lalu, bagaimana perasaanmu saat ini, nak? Apa kau sudah tenang sekarang? Kecamuk di hatimu sudah redakah? Tanya Grandma. Iya, Grandma. Entah kenapa, setelah bertemu Grandma, badai yang menggila di benakku seketika reda. Dan aku merasakan kekuatan di hatiku kembali. Grandma lah sumber kekuatan yang kumiliki. Terima kasih atas tunjuk ajarnya, Grandma. Tetaplah menjadi cahaya di setiap gelapnya hatiku, kata William, seraya mencium tangan tua yang sudah terlihat keriput itu. Dan Grandma Onci pun memeluk William seraya berkata, dasar kau anak lelaki cengeng yang sangat pintar. Seketika William pun tertawa. Oke, Grandma. Aku akan pulang ke Chiang Mai sekarang. Masih banyak kerja yang harus aku selesaikan di sana. Grandma, baik-baik di sini. Jaga kesehatan. Jangan banyak keluar rumah dulu di musim dingin dan berangin nih, kata William. Kamu ini ternyata bukan hanya cengeng, tapi juga cerewet, kata Grandma tertawa. Tidakkah kau ingin bermalam dulu di sini, nak? Aku masih ingin bercerita denganmu, tanya Grandma sesaat setelah mereka sampai di depan rumah. Tidak, Grandma. Atau Grandma saja yang ikut aku ke Chiang Mai. Ayolah, Grandma. Oh ya, kapan Grandma ke Amerika cek kesehatan?
Tanya William yang tiba-tiba teringat tentang kondisi kesehatan Grandma Onci. 3 bulan lagi harusnya, nak. Baiklah, aku akan ikut denganmu ke Chiang Mai, jawab Grandma Onci yang membuat William kegirangan. Setelah bersiap-siap, mereka pun berangkat meninggalkan desa Ban Raktai. Di dalam perjalanan, Grandma Onci dan William asik bercerita tentang perkembangan resort. Dan lagi-lagi Grandma meminta agar William segera mencari seorang wanita untuk dijadikan istri secepatnya. Jakarta. Jasmine, Faris, dan Raza baru saja keluar dari kamar menuju restoran yang ada di lantai bawah. Saat itu pukul 8 pagi. Terlihat banyak sekali orang yang sedang menikmati sarapan pagi. Ramai sangat. Mana meja kosong lagi nih? Kata Jasmine sambil matanya menyapu ke seluruh ruang yang ada di situ. Oh, ramai sangat lah. Jom kita ke sana. Itu ada 1 meja kosong. Kata Faris. Seraya menunjuk 1 meja kosong yang terletak di pojok. Mereka pun langsung menuju ke meja tersebut. Azza nak sarapan apa nak? Tanya Jasmine setelah mereka duduk. Azza nak roti sama nasi goreng, Mam. Jawab Azza. Oke, kejap, Mama ambil. Azza tunggu kat sini ya. Jangan kemana-mana, kata Jasmine lagi. Tak apa, biar Papa tunggu kat sini, kata Faris. Jasmine pun lalu pergi mengambil sarapan untuk Raza. Agak sedikit perlu waktu karena antri. Dan akhirnya Jasmine mendapatkan menu yang diinginkan. Ia pun kembali ke meja tempat Faris dan Raza menunggu. Papa nak apa? Biar Mama ambil lagi, katanya pada Faris. Papa ambil seorang je lah. Mama duduklah, makan sama Azza, jawab Faris lagi. Saat Jasmine sedang menyuapkan Raza makan, tiba-tiba ia mendengar seseorang memanggil namanya. Jasmine! Jasmine pun mencari sumber suara tersebut. Dan betapa terkejutnya ia. Hei, Sarah! Katanya. Sarah lalu menghampiri Jasmine dan langsung memeluknya. Jasmine, sudah lama saya cari kamu, kata Sarah. Aku pun sama. You punya number telepon dah tak aktif. I tak dapat nak call you, kata Jasmine. Ya, maafkan saya Jasmine. Saya lupa kasih tahu kamu. Saya ganti nomor telepon. Oh ya, kamu sama siapa di sini? Dan ini anak kamu kah? Sangat tampan, seperti papanya, kata Sarah lagi, seraya memegang pipi Raza. Halo Aunty, sapa Raza. Halo anak ganteng, siapa nama kamu? Balas Sarah, seraya menundukkan badannya ke arah Raza. Aja Aunty, Assalamualaikum Aunty cantik, kata Raza menyalami Sarah. Wow, so sweet sekali Azza, anak ganteng, sahut Sarah. Ia tidak membalas ucapan salam Raza, karena ia bukan muslim. Jom, duduk Sarah, kita sarapan sama, ajak Jasmine. Faris datang menghampiri mereka. Ia langsung bersalaman dengan Sarah. Hai Faris, apa kabar kamu? Sudah lama sekali kita tidak jumpa, sapa Sarah. Hai Sarah, iya sudah lama. Dan setelah pernikahan kami, kita dah tak pernah jumpa lagi kan, kata Faris. Ia menyuruh Sarah untuk bergabung duduk makan. Saya sudah selesai sarapan. Tak apa, saya temankan kalian duduk, karena saya sudah lama mencari Jasmine. Dan tak sangka jumpa di sini. Saya sangat bersyukur, kata Sarah. Dan mereka pun melanjutkan obrolan di lobi. Sarah menceritakan kalau ia dan suaminya sudah pindah ke Norwegia beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang ia ke Indonesia karena urusan bisnis. Ia datang sendiri
dan rupanya menginap di hotel yang sama dengan Jasmine. Jasmine, jadi sekarang kamu sudah tidak tinggal lagi di Indonesia? Tanya Sarah. Tak, I dah balik Kuala Lumpur sejak I menikah, jawab Jasmine. Lalu, kamu di sini? Tanya Sarah lagi. I dan Faris ada kerja kat sini lah. Esok selesai. Dan lusa, I nak ke Pekanbaru. Tempat lama I dulu tinggal, jawab Jasmine. Oh ya, kata Sarah. Oh ya Sarah, I nak tanya kabar William. Kak mana dia sekarang? Tanya Jasmine lagi. Willy ada di Thailand. Semenjak ia berpisah dengan istrinya, dan setelah ia kehilangan wanita yang sangat dia cintai, dia pergi Thai. Ada sebuah desa kecil, tapi sudah setahun ini dia berada di Chiang Mai. Sungguh kasihan aku pada saudaraku itu. Dia sangat terpuruk Jasmine, sampai-sampai ia tinggalkan semua pekerjaan. Bahkan perusahaannya yang di Norwegia, dia suruh aku dan suamiku yang handle. Itulah sebabnya aku pindah Norwegia, kata Sarah bercerita panjang lebar. Sarah juga menceritakan perihal rumah tangga William dulu ketika bersama Aurel, tentang ketidakbahagiaannya hidup bersama Aurel. I pun sebenarnya kesian tengok Willy, tapi waktu itu I tak tahu perkara yang berlaku sebenarnya. Jadi, dia tak bisa komunikasi dengan Saripah karena Aurel? Tanya Jasmine. Iya, Aurel rampas semua handphone Willy. Dia hapus semua nomor Saripah. Dan yang paling parah, kamu tahu nggak? Aurel itu simpan paspor Willy. Sampai Willy nggak bisa keluar. Dia penjarakan Willy di rumah. Sampai akhirnya Willy masuk rumah sakit, sekarat. Tiap hari dia hanya panggil nama Saripah, Saripah, Saripah. Kata Sarah menangis sedih. Ada ya perempuan kejam macam tu, jahat sangat, kata Jasmine. Ya Jasmine, dulu Willy sangat cintakan dia. Tapi makin lama sikap dia makin tak bagus. Dia suka atur Willy ini itu. Dia tak mau hamil. Dan dia tak pernah urus Willy. Dia suka pergi ke luar negeri, suka keluar malam, pulang dalam keadaan mabuk berat. Sudah sering Willy nasihatkan dia, tapi dia nggak pernah berubah. Willy mau ceraikan dia malah ancam mau bunuh diri. Hah, dah tuh macam mana bisa bercerai? Tanya Jasmine. Itu terjadi saat Willy sekarat di rumah sakit. Baru dia mau melepaskan Willy. Willy pergi Belanda bersamaku untuk tenangkan diri. Sebulan setelah itu, Willy pergi Indonesia. Dia bilang mau menikah dengan wanita yang dia cintai. Tapi ternyata wanita itu, Saripah, sudah menikah. Betapa hancur hatinya kala itu. Lalu dia balik ke Norwegia. Mama, papa coba jodohkan dia dengan anak temannya papa. Tapi dia menolak. Dan akhirnya dia hukum dirinya sendiri di sebuah desa terpencil yang ada di Thailand. Kata Sarah kembali sedih, mengingat saudara laki-laki satu-satunya itu. Terus sekarang, apa dia dah nikah? Tanya Jasmine penasaran. Enggak, dia belum menikah sampai saat ini. Saya juga tidak tahu apa sebabnya. Mungkin dia masih cintakan Saripah, kata Sarah. Lalu, Jasmine pun menceritakan bahwa Saripah itu adalah sahabat karibnya. Jasmine juga menceritakan tentang Saripah yang patah hati menanti William saat itu. Sarah nampak terkejut. Sama macam Willy, Saripah mengurung diri kat rumah. Dia macam orang hilang arah. Sampai nak akhiri hidup dia sendiri tahu. Untung selamat. Saat itulah Erlangga muncul memberikan kekuatan baru pada Saripah. Hingga akhirnya
Ia pun terima lamaran Erlangga. Jadi, mereka sama menderita. Mereka korban dari sebuah keadaan. April bulan depan, saya sama suami mau pergi Thailand jumpa Willy. Kebetulan ada acara songkran di sana. Saya ajak kamu dan suami pergi juga. Kalau kamu bersedia, kata Sarah. Iya, I dah pernah cakap sama my husband nak pergi Thai, kata Jasmine. Begitulah pertemuan singkat Sarah dan Jasmine. Lama keduanya saling menceritakan kisah hidup masing-masing. Sesekali mereka tertawa bahagia dan menangis bersama. Sedang Faris dan Raza keluar. Raza sibuk minta diajak main. Karena Jasmine sedang bersama Sarah, maka Faris mengajak Raza main. Seakan memberi waktu pada Jasmine untuk mengobrol bersama Sarah. Singapura. Singapura, dengan nama resmi Republik Singapura, adalah sebuah negara pulau dan negara kota di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Tanpa Erlangga dan seorang wanita muda keluar dari sebuah hotel. Mereka menuju sebuah mobil yang terparkir tepat di depan hotel. Supir taksi membukakan pintu untuk Erlangga dan wanita muda itu. Taksi pun segera meluncur. Sesampainya di Merlion Park, hujan turun deras. Erlangga dan wanita muda itu berlari menuju mall terdekat dari situ. Sesampainya mereka pun lalu duduk di sebuah kopi bar dan memesan minum. Tiba-tiba handphone Erlangga berdering. Assalamualaikum dah, sahut Erlangga. Waalaikumsalam mas. Mas kat mana ni? Kenapa tak ada kabar lagi? Bila mas nak balik? Dah nak 10 hari pun, tanyaku sedikit kesal. Maaf dah, mas sibuk jadi belum sempat kasih kabar dah. Dah gimana? Si kembar sehat-sehat aja di sana kan? Jawab Erlangga santai. Sementara wanita yang berada di sampingnya hanya tersenyum sumringah. Digenggamnya erat tangan Erlangga. Erlangga memberi kode dengan meletakkan jari telunjuk kanannya di bibir. Alhamdulillah, kita orang baik aja kat sini. Bila mas nak balik? Tanyanya lagi. Maaf dah, mas belum bisa pulang sekarang. Mungkin minggu depan baru mas bisa pulang. Ya udah ya ndah. Mas lagi kerja. Nanti mas telepon dah lagi. Assalamualaikum dah, kata Erlangga. Tentu saja Saripah merasa jengkel. Sudah jarang memberi kabar, malah pulangnya ditunda. Saripah langsung menutup telepon setelah menjawab salamnya. Dia mencoba menenangkan gejolak di hati yang berkecamuk. Dia mendengar suara berisik di telepon tadi. Pikirnya apa mungkin sebuah kantor seberisik itu? Ia menuangkan air putih segelas, lalu meminumnya. Dilihatnya, jam menunjukkan pukul 8 pagi. Ia segera menuju ruang sholat yang ada di lantai bawah. Setelah selesai mengerjakan sholat sunat duha, ia pun ingin sekali menelepon Jasmine untuk cari tahu tentang Erlangga. Tapi hati kecilnya berkata, masa Air harus memata-matai suami Air sendiri? Sayang, apa benar kamu mau pulang seminggu lagi? Kok cepet banget sih sayang? Kita kan baru menikah. Aku masih ingin lama di sini bersamamu. Apalagi aku sedang hamil, kata wanita muda yang bernama Widya itu. Sayang, ini sudah lama loh. Kamu harus bisa berbagi waktu dengannya. Kasihan dia menungguku lama. Aku juga sudah rindu dengan kedua anakku. Sabar ya sayang, kan kita sudah komitmen untuk tidak mempermasalahkan ini, jawab Erlangga seraya mencium kening Widya. Widya merengek manja.
Lalu dipeluknya Erlangga mesra. "Sayang, aku sebenarnya tidak rela. Aku ingin selalu berada di sisimu, menghabiskan malam panjang. Aku sangat mencintaimu, sayang. Aku pasti akan cemburu padanya saat kamu berada di sisinya," kata Widya semakin erat memeluk Erlangga. "Gak boleh gitu, sayang. Dari awal kan kamu sudah tahu kalau aku sudah punya istri dan anak. Kamu gak boleh egois dong. Kamu baik-baik saja di Jakarta. Jaga kandunganmu. Aku janji 2 minggu sekali akan datang dan kita akan menghabiskan malam-malam panjang bersama. By the way, tadi malam itu sangat nikmat, sayang. Kamu hebat sekali dan aku suka itu. Itu yang bikin aku tergila-gila padamu. Kamu sangat memuaskan, sayang," bisik Erlangga seraya mengecup bibir Widya. Dan akhirnya hujan yang tadi turun dengan deras pun sudah reda. Erlangga dan Widya melanjutkan untuk turun ke bawah. Merlion Park ini selalu ramai pengunjung. Wisatawan dari seluruh dunia pun ada di sini tumpah ruah. Padahal, menurutku tempat ini biasa saja. Hanya melihat patung singa yang mengeluarkan air dari mulutnya, ikoniknya kota Singapura, dan gedung kapal, atau yang biasa disebut dengan Marina Bay Sands. Tiba-tiba Widya merasakan perutnya mual dan ingin muntah. Ia seketika berlari mencari toilet terdekat. Erlangga dengan sigap mengikuti seraya berkata, "Sayang, kamu kenapa?" Widya terus saja berlari sambil menutup mulut dengan satu tangannya. Sesampainya di toilet, ia pun langsung muntah-muntah. Erlangga menunggu di depan toilet dengan cemas. "Kenapa, sayang? Kamu sakit? Apanya yang sakit?" tanya Erlangga cemas ketika dilihatnya Widya keluar dari kamar mandi dengan lemas sambil memegang perutnya. "Aku mual banget, sayang. Tadi itu pas jalan ke bawah," jawab Widya. Erlangga lalu membimbingnya ke sebuah kursi yang ada tak jauh dari situ. "Duduk, sayang. Ini, minum dulu," kata Erlangga seraya memijit pundak Widya. "Bawa minyak angin gak?" tanya Erlangga. "Ada, sayang, dalam tasku," kata Widya menyodorkan tasnya pada Erlangga. Erlangga pun langsung mengambil minyak angin tersebut lalu mengoleskannya di hidung Widya. "Mungkin karena banyak orang tuh, sesak dan aroma yang bercampur gak enak," kata Widya. "Ya udah, terus mau gimana? Apa kita pulang hotel aja? Biar kamu bisa istirahat. Atau bisa jadi karena bawaan hamil," kata Erlangga lagi. "Pulang hotel aja, sayang. Aku pengen rebahan sambil dipijit kamu. Maaf ya, sayang. Aku bikin berantakan acara kita," kata Widya manja. "Ya udah, kita di hotel aja, istirahat. Kan namanya juga honeymoon. Ngapain kita jalan-jalan? Mending kita di kamar aja," jawab Erlangga tersenyum genit. Widya pun membalas senyuman itu, seraya memeluk Erlangga manja. Sesampainya di kamar hotel, tiba-tiba handphone Erlangga berdering. Sekali Erlangga membiarkannya, 2 kali hingga ketiga kalinya. Widya yang saat itu tengah berbaring di dada Erlangga dengan selimut yang sama, sengaja menggerayang tubuh Erlangga yang hanya mengenakan CD. Ia melakukan itu agar Erlangga melupakan suara yang berdering itu. Erlangga pun membalas serangan demi serangan yang dilancarkan Widya padanya. Handphone berdering lagi. "Matiin aja, sayang," desah Widya mulai gusar. Karena dering handphone terus berdering, akhirnya Erlangga mengangkat telepon tersebut setelah ia menyudahi permainan gilanya. Widya tersenyum puas. "Assalamualaikum, dah," sapanya. "Mas, yuk kak mana? Kenapa lambat sangat angkat telepon?" kata Saripah gusar. "Maaf dah, Mas ketiduran. Kenapa?
Tanya Erlangga. Mustahil. Mas kak mana nih? Telepon berpuluh-puluh kali. Biasa mas langsung bangun kalau dengar bunyi telepon. Katanya tak bisa menyembunyikan lagi rasa marahnya. Karena sudah seminggu ini dia tak ada kabar berita. HP silent dah. Karena mas butuh istirahat. Capek banget dah, katanya. Tiba-tiba Widya berlari ke kamar mandi dan muntah-muntah. Hah, siapa tuh? Macam ada suara orang muntah. Kataku mulai merasa aneh. Mana? Gak ada dah. Mungkin dah salah dengar. Atau mungkin suara dari kamar sebelah enggak? Kata Erlangga mencoba untuk tenang. Dirapatkannya pintu kamar mandi. Saripah mengalihkan panggilan menjadi video call. Erlangga kalang kabut dibuatnya. Seketika, ia mengunci pintu kamar mandi dan menyampakkan pakaian Widya yang berserak di tempat tidur, termasuk pakaian dalamnya. Ia lemparkan begitu saja ke bawah. Lalu, ia berbaring di bawah selimut. Iya ndah, katanya setelah menenangkan dirinya. Hah, kenapa lama sangat mas? Tanyanya lagi sambil melihat tajam. Ya itu ndah, mas tadi mau ambil baju, jawabnya. Coba putar kamera tuh. Ai nak tengok semua isi kat kamar tuh, kata Saripah. Kenapa sih ndah? Tanya Erlangga dengan nada sedikit tak senang padaku. Putar aja lah, Ai nak tengok je bentuk kamar tuh, kataku lagi. Erlangga pun mengganti kamera di belakang. Aku menyuruhnya untuk menyapu semua ruangan itu. Dan seketika aku melihat selintas celana dalam wanita berwarna merah. Seketika aku mulai merasakan sesuatu yang tak sedap. Aku sangat tahu, Erlangga itu tidak pernah punya seluar dalam warna merah. Erlangga yang menyadari hal itu, seketika menyepak CD merah itu ke lantai. Dalam hatinya berkata, duh, mampus aku. Padahal rasanya tadi sudah kulempar. Widya yang berada di kamar mandi hanya terduduk diam. Di hatinya berkata, kalau ia senang jika istri Erlangga tahu tentang hubungan gelap mereka yang sudah setahun ini. Ia sebenarnya ingin teriak dari dalam, agar aku mengetahui keberadaannya. Tapi ia berpikir lagi, jika ia melakukan itu, pasti Erlangga akan marah besar padanya, dan itu akan merugikan dirinya sendiri. Mas, you mulai bohong, kataku seraya menutup telepon. Aku menangis, seraya sesak di dada, tak kuasa ku tanggung. HP-ku terus berdering. Aku tidak ingin mengangkat. Entah kenapa, aku macam merasa jijik pada Erlangga saat ini. Dia terus telepon, dan aku pun tak pernah angkat lagi. Erlangga membuka pintu kamar mandi yang tadi ia kunci. Lalu dengan tergopoh ia masuk ke kamar mandi. Selesai mandi, ia mengemas semua barang-barang dengan tergesa-gesa. Tentu saja hal ini membuat Widya heran. Kenapa sayang? Apa yang terjadi? Tanya Widya. Aku harus pulang sekarang. Maaf sayang, aku tidak bisa menemanimu lebih lama di sini. Gawat, sepertinya istriku mulai curiga. Dia mungkin tadi melihat CD-mu yang terletak di kasur, kata Erlangga setengah gugup dan bingung. Tenang sayang, belum tentu dia melihat. Sudahlah, gak usah terlalu cemas gitu, kata Widya mencoba menenangkan. Tidak sayang, aku sangat mengenal watak istriku. Dia wanita pintar yang tak mudah dibohongi. Ya udah, kamu mau tetap di sini atau balik Jakarta? Tanya Erlangga yang sudah selesai berkemas dan akan bersiap-siap untuk keluar. Sayang, tunggulah dulu beberapa hari lagi. Semua akan baik-baik saja, pinta Widya merayu. Sayang, aku harus pulang sekarang. Saripah itu bisa nekat. Aku nggak ingin dia melakukan hal-hal yang aneh, yang nanti akan berakibat fatal bagi kita. Mengertilah. Oke, aku akan tetap di sini dulu beberapa hari, kata Widya dengan suara lemah.
Yakin kamu mau sendiri di sini? Jangan macam-macam ya, kata Erlangga. Akhirnya Erlangga pulang ke Pekanbaru hari itu juga. Thank you.